Ya, padahal sudah ribuan nabi diturunkan Allah ke Arab loh, termasuk Rasulullah loh. Aku mbiyen bayangin nek dadi Rasulullah begitu. Saya akan mempermalukan siapapun yang berusaha mempermalukan agama, apalagi itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang suka mempermainkan agama. Meskipun bahasanya dengan kata-kata berandai-andai, Masya Allah. Tapi ini sudah masuk kategori kurang ajar kepada agama dan Allah dan Rasulnya. Kemudian Waman hajara ilallah wa rasulihi, waman hajara ilallah wa rasulihi. teksnya apa yang disampaikan Nabi sudah dirubah gitu. Entah sengaja nggak sengaja, artinya secara tidak langsung ini bukan ulama gitu. Ulama nggak mungkin merubah-rubah hadis atau menyampaikan hadis yang umum saja ini belepotan dan tidak jelas, apalagi merubah konteksnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muhsinin, muhsinat dimanapun berada, mohon doa restunya kami akan membangun gedung untuk asrama kaderisasi pemimpin muslimah, yaitu untuk Pondok Pesantren Putri. Dan hari ini kita akan memulainya dengan estimasi anggaran sekitar kurang lebih 800 sampai 900 juta rupiah. Dan gedung ini kita peruntukkan untuk khusus untuk kesempatan ini. Ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun berada. Lama tidak membuat video dan lama tidak bersuara di dalam beberapa video-video yang kita buat semacam short video semacam ini. Alhamdulillah, dari beberapa waktu yang lalu berpekan-pekan kita tidak membuat video juga, karena ada banyak kesibukan yang luar biasa di dalam dan di luar, dan sampai keluar kota juga. Dan kemudian ditambah lagi kondisi keadaan kurang fit dan kurang memungkinkan untuk membuat video. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa bersua kembali di dalam rangka mengkaji bagaimana kita membentengi akidah kita dan akidah saudara-saudara kita, orang-orang yang tercinta yang ada di sekitar kita. Baik, saya akan langsung mengomentari adanya video yang dikirim oleh beberapa jemaah kepada kami tentang adanya pernyataan-pernyataan yang menyesatkan secara tidak langsung dan samar sekali yang dilakukan oleh si Fuad Pleret. Ya, secara tidak langsung dia mengkritik, ya, secara tidak langsung mengkritik adanya kenapa Nabi tidak diturunkan di selain Arab. Misalkan Nabi diturunkan di Indonesia, meskipun bahasanya itu bercanda, tapi perhatikan bahwasanya agama itu tidak diciptakan untuk bercanda. Dan agama itu adalah sesuatu yang sifatnya apa istilahnya ya, karomah. Sifatnya bukan karomah dalam bahasa Arab maksudnya ya, keramat maksudnya ya, sakral, dan harus dimuliakan, harus disucikan, dan harus betul-betul serius ketika kita berbicara soal agama. Maka apa yang saya maksud tadi, bahwa pernyataan-pernyataan si Fuad Pleret ini tentang bagaimana seolah-olah dia tidak terima bagaimana Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi diturunkan di Arab. Kenapa tidak diturunkan di Nusantara? Nah, kalau diturunkan di Nusantara, di mana masyarakatnya itu kreatif dan lain sebagainya. Soal bajunya, baju Arab, berislam tapi tidak perlu Arab misalkan. Baju Arab beribu-ribu tahun diturunkan Nabi di sana. Bajunya artinya dia tetap saja bajunya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Lebih jelasnya Anda lihat videonya berikut ini. Tuh loh, hijrahnya artifisial, pakai baju Arab. Apa-apaan itu? Arab tak pikir-pikir enggak kreatif loh, tak pikir ini enggak dunia kotor ya, bajunya gitu-gitu aja toh. Ya, padahal sudah ribuan nabi diturunkan Allah ke Arab loh, termasuk Rasulullah loh. Aku mbiyen bayangin nek dadi Rasulullah piye itu. Ngajari wong pokok-pokok anu angel pol anu. Ora kreatif blas, ket saiki ora kreatif ngono lho. Ben nesu. Coba Rasulullah itu diturunkan di Jawa, wah wis ndak ada masalah apa-apa, ngomongin kreatif-kreatif banget toh. Ya, sepiye meneh. Nabi-nabi diturunkan yang Arab ya,
Wong Arab kok ya ora kreatif. Wong Jawa mung dikai nabi pira paling Aji Saka paling ta itu zaman prasejarah ta. Kan ya nabi kuwi. Setiap bangsa itu ada nabinya, jangan salah. Baik, saudara kaum muslimin dimanapun berada. Ada pepatah yang disampaikan oleh Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an bahwasanya menasihati itu adalah bagaimana kita mendudukkan berdua saja. Tapi kalau berbicara atau menasihati di depan publik itu bukan menasihati, tapi mempermalukan. Hari ini saya sampaikan dan saya setuju. Ya, saya akan mempermalukan siapapun yang berusaha mempermalukan agama, apalagi itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang suka mempermainkan agama. Dengan entah itu dari dasar kebodohannya, entah itu dari dasar memang kesengajaannya, entah dibayar, entah dapat duit atau apapun namanya. Dan orang-orang yang berusaha untuk mempermalukan agama, mengolok-olok agama, maka itu pantas untuk dipermalukan. Saya sampaikan hari ini dan saya sampaikan nasihat di depan Anda, di depan publik. Karena ini berbahaya untuk masyarakat awam. Ketika ini dibuat satu lelucon, dibuat satu candaan, maka ini akan menjadikan dirinya semakin jauh dari agama dan jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Apa yang disampaikan oleh Sifat Pleret tadi itu adalah satu ungkapan yang kadang memang masuk akal. Kenapa Nabi tidak diturunkan di Indonesia? Kenapa Nabi diturunkan di Arab? Dan ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Ini gaya-gaya pertanyaan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir yang benci terhadap Islam dari dulu. Dari sejak Islam sebelum ada, Islam sudah mulai didakwahkan oleh baginda Nabi. Orang-orang Yahudi sudah mulai menggojlok semacam itu, bahwa oh ini kok dari Arab. Nabi nggak ada yang dari Arab. Nahnu ahlul kitabul awal. Kita ini ahli kitab. Kita ini ada orang yang berhak mempunyai kitab-kitab Allah lebih dulu daripada kalian. Ini gojlokan orang-orang Yahudi. Misalkan dikatakan lagi wa qiblatuna aqdam. Kiblat saya ini lebih dulu daripada kiblat kalian. Apalagi misalkan di waktu pembuatan Baitul Maqdis atau di Palestina yang dibuat pada tahun 997 kalau tidak salah ya, sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa. Itu mereka benar masuk akal. Tapi ini berusaha untuk bagaimana at-taqwa anil iman. Jadi menjauhkan keimanan kita atau mendownkan kita punya keimanan. Itu memang pekerjaannya orang-orang Yahudi. Kemudian dikatakan misalkan lagi walam takunil anbiya'u minal Arab. Enggak ada ceritanya orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi itu dari bangsa Arab, enggak ada. Jadi nabi dari turun-temurun enggak ada dari bangsa Arab. Itu kata mereka, kata orang-orang Yahudi. Harusnya ya dari bangsaku dong, kan begitu. Sama dengan misalkan si Fuad Pleret secara tidak langsung mengatakan misalkan nabi kok diutus di Arab, harusnya di Indonesia kreatif misalkan, meskipun bahasanya dengan kata-kata berandai-andai. Masya Allah. Tapi ini sudah masuk kategori kurang ajar kepada agama dan Allah dan Rasulnya. Kemudian sampai pada akhirnya ketika mereka harus mengakui Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab yang diangkat oleh Nabi sebagai Rasulnya, apa kata mereka? Walau kana Muhammadun nabiyya lakana minna. Andaikan Muhammad itu memang benar-benar nabi, oke, tidak masalah. Tapi jika memang benar nabi itu adalah Muhammad itu adalah nabi, pasti dia akan lahir dari bangsa kami, yaitu bangsa Yahudi. Astagfirullah. Maka dari itu Allah menurunkan ayat apa katanya? Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum, dan seterusnya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, kalau misalkan ada orang yang seperti itu, yang menyayangkan kenapa kamu dilahirkan di Arab, kenapa kamu diutus di Arab, katakan, qul atuhajjunana fillah. Apakah kamu mau ikut campur urusan Allah? Apa kamu lebih tahu daripada Allah? Apa kamu mau menjadi Tuhan selain Allah? Kamu syirik. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Allah itu Tuhan kita semua. Jangan ikut campur urusan Allah. Allah takdirkan Nabi diturunkan di Arab, ya sudah, itu keputusan Allah. Allah lebih tahu, Allah lebih paham terhadap apa yang akan diciptakan, apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan, apa yang akan, pokoknya apa yang akan Allah tahu semuanya. Tidak perlu sok protes, sok jenius. Andai Allah menurunkan nabinya di Indonesia, akan Indonesia kreatif. Enggak usah sok jenius begitu. Jadi kalau mau misalkan botak, ya botak aja. Artinya mohon maaf. Artinya begini, kan biasanya profesor itu kan botak, ya kan? Umumnya dulu ya. Mohon maaf. Jadi kalau mau kelihatan sok jenius itu enggak usah
terlalu berani mengecoh, terlalu berani mengomentari apa yang menjadi ketentuan Allah. Jangan. Masya Allah. Baik, saya sampaikan sekali lagi. Jadi ini adalah tanda-tanda orang yang menunjukkan bahwa dirinya itu bodoh. Jadi Allah mau menurunkan Nabi Muhammad dari seorang manusia. Allah mau menurunkan para nabinya di bangsa Arab, di negeri Arab, dari bangsa apapun saja, itu adalah urusan Allah. Jadi bukan Allah tidak paham, bukan Allah tidak tahu, bukan Allah harus dikasih tahu, enggak. Dan ini saya bukan mengada-ngada. Di dalam Al-Quran disampaikan, qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakan rasula. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kalau misalkan Allah mau, ini secara singkat, Allah mau menciptakan Rasul dari bangsa malaikat pun Allah akan ciptakan itu. Jadi nggak usah ikut campur lah urusan Allah. Allah Maha tahu semuanya. Jadi ini nasihat saya kepada sifat pleret. Kemudian secara tidak langsung pun juga saya kasihan. Kenapa? Karena ketika berkomentar semacam ini kemudian dibantah oleh Al-Quran, memang ada menunjukkan bahwasanya si Fuad Pleret ini tidak pernah ngaji Quran gitu loh, tidak pernah baca ini. Kalaupun baca mungkin hanya pakai mic, kemudian dengan jamaahnya dia tidak paham artinya, tidak tahu sejarahnya, sehingga dia akhirnya apa yang tumbuh dalam pikirnya itu disampaikan tanpa ada dasar, tanpa ada guru, dan secara tidak langsung menyampaikan bahwasanya ini saya bodoh gitu loh. Padahal disebut-sebut ulama sama pengikutnya, disebut-sebut wali oleh pengikutnya. Mohon maaf, saya belak-belakan saja, saya katakan kepada Anda semuanya, supaya tidak ada miss di antara kita, supaya tidak ada salah sangka, yang dimaksud tokoh ini enggak, ini sifat pleret maksudnya. Jadi saya kasihan, karena apa? Karena kebodohan itu keluar dari diri sendiri. Kebodohan itu tampak oleh gerak-geriknya sendiri, oleh pengetahuan lisannya sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Abbas, ini untuk menjawab atau mengkanter yang mengatakan si Fuad ini adalah ulama, padahal dia menyampaikan hadis saja belepotan, atau dia salah-salah menyampaikan hadis pertama dalam Arba'in, yang mana anak-anak kecil, anak-anak saya itu hafal semuanya, luar kepala. Bahkan dari rawi-rawinya semuanya dihafalkan. Hafal. Nah ini mengatakan hadis enggak becus semacam ini. Dan itu dari situ juga ada hadis tentang innamal a'malu binniyat, atau waman hajara ilallah wa rasulihi, waman hajara ilallah wa rasulihi, dan seterusnya itu. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia memperoleh Allah dan Rasulnya, memperoleh ridha Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah karena harta benda, karena ini, karena istri perempuan yang mau dinikahi, karena eksistensinya, dia dapat itu. Nah, hijrah itu asalnya, tapi secara secara leksikon hijrah itu, hajarah itu artinya pindah. Jadi kalau sudah konteksnya seperti ini dobitnya bagaimana? Ini terpercayanya di mana? Ulamanya di mana? Hadis yang jelas-jelas hafal semuanya semuanya anak-anak hafal di luar kepala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu, dan seterusnya. Bukan seperti dalam video ini. Jadi sudah teksnya apa yang disampaikan Nabi sudah dirubah gitu loh. Entah sengaja nggak sengaja, artinya secara tidak langsung ini bukan ulama gitu. Ulama nggak mungkin merubah-rubah hadis atau menyampaikan hadis yang umum saja ini belepotan dan tidak jelas, apalagi merubah konteksnya ini. Kalau misalkan ini disengaja, mohon maaf, at-tahrif terhadap hadis, merubah hadis dengan disengaja, ini bisa keluar dari Islam. Karena sudah mengutak-ngatik merubah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Ini kalau misalkan merubah hadis dengan sengaja dan untuk tujuan yang sengaja pula. Merubah at-tahrif Al-Quran dengan sengaja itu haram, murtad kalau misalkan dia sengaja. Ini perhatikan baik-baik. Salah satunya. Jadi ulamanya dari mana gitu loh. Dalam istilah innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi orang yang takut hatinya kepada Allah, yaitu dialah orang yang disebut ulama. Maksudnya takut bagaimana? Takut dalam artian dia tidak berani
serampangan dan sembarangan berbicara tentang agama semacam itu. Kalau misalkan lebih detailnya, Ibnu Abbas menyampaikan yang dimaksud khusyah di sini atau rasa takut di dalam hati sebagai kategori dari ulama atau kriteria sebagai seorang ulama, misalkan kata Ibnu Abbas misalkan, yaitu khusyah itu adalah al-alimu birrahman, orang yang tahu, yang jelas, yang ma'rifat, artinya tahu kepada Allah gitu. Dia tahu bahwa Allah itu Tuhannya yang perlu disembah, yang perlu diagungkan, yang perlu dimuliakan, yang perlu dijaga hati-hati, jangan sembrono terhadap Allah, terhadap ketentuan Allah. Itu kata Ibnu Abbas. Kemudian dia diantaranya juga malam yusyrik bihi syai'a, dia tidak mau menyekutukan Allah. Contoh misalkan, kenapa Allah tidak buat sebegini ini sih? Kenapa? Ini sama saja dia sok Tuhan, ini sama saja dia isytirak atau musyrik, atau seolah-olah dia ada gandengannya Tuhan begitu. Ini yang dimaksud yakhsyallah min ibadihil ulama. Yakhsha itu atau khusyah itu yang dimaksud Ibnu Abbas, yaitu man lam yusyrik billah. Kemudian dia al-alim birrahman. Kemudian disampaikan oleh Ibnu Abbas juga man ahalla halalah. Yang halal kata Allah sudah, jangan diotak-atik lagi. Halal ya sudah, halal, dimakan, dipakai. Wa harrama harama, yang haram kata Allah sudah haram, jangan diotak-atik lagi, haram. Kemudian ada lagi wa hafidha wasiyatahu, dan menjaga apapun yang menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya, dan menjaga betul yang menjadi warna-warna keagungan keislaman dan keimanan, tidak berani sembarangan sembrono semacam video-video yang disampaikan tadi. Jadi ini yang membuat saya kadang lucu kepada orang-orang yang sok alim, sok pinter, tapi ternyata dia mempertontonkan di depan publik. Ini di depan YouTube loh ya. Ini di depan publik, di depan YouTube. Saya kasihan. Kalau misalkan harus disampaikan seperti ini, lalu bagaimana? Padahal dia berusaha mempermalukan Arab misalkan. Nabi loh mengagungkan Arab. Jadi ahibbul Arab lisalas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya sering saya sampaikan. Lianni Arabi, kemudian wal Quran Arabi, kemudian lughah ahlil jannah juga Arabi. Saya ini orang Arab kata Nabi. Kemudian Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab, kita suci, kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu bahasa Arab. Kemudian lagi diantaranya bahasa di surga besok bahasa Arab. Ahibbul Arab, cintai Arab, malah disudut-sudutkan, malah dikerdil-kerdilkan. Fa'at, Masya Allah. Tubu ilallah, tub ilallah. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.